Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Filda Dwi Mairina, NPM 22082010025 dari Palalel A. Di sini saya akan memaparkan tugas audit sistem informasi mengenai risk assessment dan penentuan skop. Untuk studi kasus eh, persoalan tersebut, yaitu sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya, mulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan buat bulanan. Dalam proses audit internal, auditor menemukan beberapa temuan berikut. Tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan. Perusahaan belum melakukan penilaian risiko atau risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Jadi pada poin soal yang pertama, identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dari studi kasus tersebut. Jadi di sini ada 4 risiko. Yang pertama, risiko kehilangan data nasabah, risiko serangan pada aset sistem informasi, risiko pencurian data sensitif, risiko ketidakpatuhan, dan bisnis yang tidak terkelola. Nah, selanjutnya, eh, risiko mana yang resiko mana yang termasuk high, medium, atau low risk dalam dan berikan alasannya. Jadi untuk resiko kehilangan data nasabah ini masuk dalam kategori high karena tanpa adanya backup yang jelas dan rutin, jika sistem mengalami gangguan, maka data transaksi nasabah dapat hilang permanen. Kehilangan data nasabah ini dapat mengganggu kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis. Bagi perusahaan jasa keuangan, hal ini sangatlah penting karena gangguan layanan tersebut dapat berdampak besar pada operasional, reputasi perusahaan, serta kepercayaan pelanggan atau nasabah. Yang kedua yaitu resiko serangan pada aset sistem informasi. Masuk ke dalam kategori high karena eh, pengguna password default mudah dieksploitasi oleh pihak luar. Karena alat untuk eksploitasi itu lemah dan mudah didapatkan, kemungkinan terjadinya serangan terhadap sistem itu menjadi semakin tinggi. Kemungkinan inilah yang menjadi kelemahan serius. Lalu, resiko pencurian data sensitif. Ini masuk ke dalam kategori medium karena dapat merusak reputasi dan dapat menimbulkan kerugian finansial. Pencurian data nasabah dapat merusak tujuan bisnis, yaitu customer oriented service culture, dan bisa membuat perusahaan gagal untuk mematuhi hukum dan peraturan terkait privasi data. Yang terakhir yaitu resiko ketidakpatuhan dan bisnis yang tidak terkelola. Ini masuk ke dalam kategori medium karena kelemahan tata kelola membuat resiko tidak terpantau. Hal ini mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis terkait pengelolaan resiko IT. Lalu sebagai auditor, langkah apa yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi tersebut? Yang pertama, risiko kehilangan data nasabah. Terdapat dua poin rekomendasi, yaitu mengimplementasikan prosedur backup yang terkelola, yang dimana perusahaan harus mendokumentasikan dan menerapkan proses backup data transaksi secara rutin. Hal ini termasuk seperti menetapkan jadwal backup, lokasi penyimpanan yang aman, dan menugaskan staf yang bertanggung jawab untuk memastikan proses tersebut bisa berjalan secara konsisten. Lalu menguji rencana keberlangsungan bisnis. Perusahaan perlu eh, melakukan pengujian secara rutin dalam proses pemulihan data dari backup dengan tujuan agar saat terjadinya insiden atau serangan cyber dan segala macam gangguan, data transaksi itu dapat dipulihkan dengan cepat dan juga akurat. Lalu, risiko serangan pada aset sistem informasi. Memperketat kontrol hak akses.
Dengan melakukan pengecekan ulang terhadap hak akses pengguna dengan menerapkan prinsip least privilege, yaitu setiap pegawai hanya boleh mengakses data sesuai kebutuhan pekerjaannya saja. Akses yang tidak relevan harus segera untuk dicabut, lalu mengamankan aset informasi. Dengan menggunakan enkripsi untuk data sensitif dan mengaktifkan pemantauan log akses agar aktivitas yang mencurigakan itu dapat cepat untuk terdeteksi. Dengan begitu, data nasabah lebih aman dari penyalahgunaan. Yang ketiga, resiko pencurian data sensitif. Yang pada resiko ini terdapat dua rekomendasi, yaitu menerapkan mekanisme keamanan endpoint yang dimana dengan membuat kebijakan lockdown pada perangkat, jadi seperti penguncian layar otomatis jika perangkat itu tidak digunakan dalam waktu tertentu, hal ini mencegah orang lain atau pihak luar untuk mengakses perangkat yang tidak sedang digunakan. Lalu mengelola identitas dan akses logis. Hal ini dapat diterapkan uh, aturan password yang kuat seperti yang kompleks dan dapat diperbarui secara berkala, serta menggunakan autentikasi multifaktor untuk masuk ke sistem yang penting. Yang terakhir yaitu resiko ketidakpatuhan dan bisnis yang tidak terkelola, yaitu meningkatkan komunikasi prosedur operasional. Perusahaan harus menjelaskan dan mengkomunikasikan panduan operasional prosedur secara menyeluruh kepada semua karyawannya. Hal ini memastikan agar semua orang itu memahami peran dan tanggung jawabnya mereka masing-masing dalam situasi normal maupun saat terjadi insiden, sehingga pekerjaan dapat dijalankan dengan maksimal. Lalu metode apa yang digunakan untuk menentukan proses audit tersebut? Metode penilaian risiko yang digunakan yaitu hybrid risk assessment yang menggabungkan pendekatan kualitatif, identifikasi risiko melalui wawancara dan pemetaan proses menggunakan COVID-5 dan balance scorecard, serta kuantitatif, yaitu menentukan level risiko berdasarkan tabel nilai risiko ISO 31000 dengan parameter likelihood dan impact. Lalu jelaskan temuan tersebut dengan COVID-5 domain terkait. Nah, pada temuan empat temuan yang telah ditemukan oleh auditor saat proses audit internal, ini yang pertama, tidak ada prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Masuk ke dalam domain COVID-5 yaitu DSS04 yaitu Manage Continuity, yaitu menjaga agar data dan layanan tetap tersedia saat terjadi gangguan. Karena tanpa adanya backup yang jelas dan rutin, data yang penting itu bisa saja hilang akibat operasional perusahaan itu terganggu dan sulit untuk dipulihkan datanya saat terjadinya masalah. Tuh. Lalu laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf yang tidak terhubung langsung dengan bagian keuangan. Jadi staf yang seharusnya itu tidak berwenang bisa melihat data sensitif. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Ini masuk ke dalam DSS 06, yaitu Manage Business Process Control, yaitu memastikan hak akses itu dapat diberikan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Lalu beberapa akses administrator masih menggunakan password default. Uh, dengan menggunakan password default ini mudah sekali untuk ditebak, jadi sistem ini bisa diakses oleh orang yang tidak berwenang. Hal ini membuat keamanan data menjadi rentan. Maka dari itu, temuan ini
masuk ke dalam DSS 05, yaitu Managed Security Service, dengan menekankan perlindungan informasi dan pengelolaan hak akses pengguna. Yang terakhir, perusahaan belum melakukan penulisan risiko risk assessment secara formal terkait sistem informasi. Tanpa penilaian risiko yang resmi, perusahaan tidak mengetahui potensi masalah apa yang dapat muncul. Akibatnya, keputusan untuk mengelola risiko itu bisa salah dan mengalami kerugian yang lebih besar. Kerugian yang lebih besar itu dapat saja terjadi. Nah, dengan masuk ke domain kelima, yaitu APO 12 Manage Risk, dapat membantu perusahaan mengelola risiko teknologi informasi secara menyeluruh. Nah, berikut referensi jurnal yang saya gunakan dalam menjawab persoalan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.